Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi gradien. Gradien itu sendiri adalah nilai yang menunjukkan kemiringan atau kecondongan suatu garis lurus. Umumnya gradien disimbolkan dengan huruf M. Gradien akan menentukan seberapa miring suatu garis pada koordinat kartesius. Gradien suatu garis dapat miring ke kanan, miring ke kiri, curam, ataupun landai, tergantung dari nilai komponen X dan komponen Y-nya. Contoh macam-macam kemiringan atau gradien pada garis lurus dapat dilihat pada gambar di berikut. Ini ada yang seperti ini miringnya, ada yang gini, ada yang seperti ini, jadi macam-macam. Nah, untuk materi gradien sendiri, kita akan memfokuskan pada 4 cara mencari nilai pada gradien sendiri. Karena pembahasan sebelumnya sudah dibahas bahwa gradien itu biasa disimbolkan dengan M, maka yang berkaitan dengan M itu dalam suatu persamaan merupakan gradien itu sendiri. Nah, untuk yang pertama itu kita jika kita disuruh mencari gradien pada persamaan garis, jadi persamaannya seperti ini. Terus anggap kita dapat persamaan 2x ditambah 3y sama dengan 4. Jadi persamaan ini kita ubah ke bentuk seperti ini. Nah, kalau sudah dapat persamaan seperti ini, yang melengket dengan x itu merupakan gradiennya, jadi ini. Tapi setelah bentuknya seperti ini. Nah, itu cara mencari gradien untuk persamaan garis. Nah, untuk yang kedua itu yang melalui 2 titik. Jadi ada 2 titik, anggaplah titik 3,0 dan 0,6. Jadi untuk mencari gradiennya dia pakai rumus, bukan lagi rumus seperti ini, tapi yang seperti ini, yang mana M sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X kurang 1. Yang mana X1, yang mana X2, yang mana Y1, yang mana Y2. Jadi mulai dari 3 itu kita simbolkan sebagai X1, 0 itu sebagai Y1, 0 yang kedua sebagai X2, dan 6 itu sebagai Y2. Terus yang ketiga, gradien garis yang saling sejajar. Jadi jika menemukan dua garis gradien yang sejajar, maka nilai gradiennya M1, anggaplah kita temukan gradiennya itu 4, maka secara otomatis karena dia saling sejajar, maka gradien yang kedua itu sama dengan 4, karena MA sama dengan MB. A dan B ini ibarat 1 dan 2, jadi gradien 1 dan gradien 2. Ini cuma variabel, tidak mempengaruhi nilai. Jadi terserah mau diganti 1 atau A, 2 atau B. Terus yang ketiga, kalau gradiennya tegak lurus. Jadi kalau dapat gradien terus soalnya berbentuk tegak lurus, maka dia itu gradien yang pertama MA ketika dikalikan dengan gradien yang kedua atau MB akan menghasilkan nilai yang pertama, nilai minus 1. Jadi ketika nilai gradien yang pertama diketahui 3, terus berapakah nilai gradien yang kedua atau M2? Karena dia M1 dikali MA dikali MB sama dengan minus 1, jadi tinggal dikasih pindah ya 3-nya ke sebelah kanan. Jadi MB sama dengan minus 1 per 3 atau minus 1/3. Jadi gradien untuk yang kedua adalah minus 1/3. Betulkah 3 dikali minus 1/3 itu sama dengan minus 1? Nah, coba dikali 3 dikali minus 1, jadi minus 3/3. 3 dikali minus 3 dibagi 3 sama dengan minus 1. Berarti dia terbukti tegak lurus. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan masuk ke contoh soalnya. Nah, sama seperti kalau soal yang ini kita pakai rumus mencari gradien melalui persamaan garis, yang mana kita pakai Y sama dengan MX
ditambah C. Nah, ini kan masih dalam bentuk persamaan. Kita ubah bentuk persamaannya ke dalam bentuk seperti ini. Jadi Y kita pindahkan ke sebelah kanan. Jadi dari sini toh 4Y, maaf 4Y dikurang 8X sama dengan 16. Nah, kita ubah bentuknya seperti yang di atas. Y-nya kita simpan semua di sebelah kiri. Selain Y kita pindahkan ke sebelah kanan, berarti yang ini pindah ruas, yang ini tetap 4Y. 4Y sama dengan minus 6. Ini dulu kita pindahkan, ini kan positif, negatif, pindah ruas menjadi positif. 8X karena ini tidak pindah apa-apa, jadi tetap kurang 16. Karena di sini cuman yang disimpan adalah Y, maka 4 juga ikut pindah. Jadi Y sama dengan 8X per 16 16X kurang 16 per 4. Nah, kalau sudah seperti ini, 4-nya jangan dibagi cuma sama 8, karena 4 itu juga kepunyaannya 16, jadi sama dibagi. 8 dibagi 4 dapat berapa? Ya 2X. 16 dibagi 4 dapat 4. Nah, sudah sama tau bentuknya. Ini sama yang ini. Maka untuk menentukan gradien pada persamaan berikut, ya tinggal dipisahkan X-nya dan gradiennya. Jadi gradiennya adalah 2. Jadi sesimpel itu untuk mencari gradien untuk persamaan garis. Nah, untuk soal seperti ini dia menggunakan rumus M. Ini kan ini satu nomor, ini satu nomor, ini satu nomor, jadi ada 4 nomor. Ini ada nomor-nomornya toh. Nah, kita fokus pada gambar yang pertama. Karena dia melalui 2 titik, di titik pertama dan titik kedua, maka dia menggunakan rumus itu melalui titik, yang mana M sama dengan Y2 dikurangi 1, X2 dikurang X1. Terus kita tulis dulu Y2 dikurang Y1, X2 dikurang X1. Terus bagaimana mencari nilai dari X1, Y1, X2, Y2? Nah, kita perhatikan titiknya. Karena penulisan titik koordinat itu dimulai dengan X, Y, maka untuk titik yang pertama ini kan titik 3-nya ada di X. Jadi dia ke sini. Dari sini ke sini. Jadi dari 3, ini X-nya kan 3. Y-nya berapa? Y-nya kan di titik tengah. Bertitik tengah nilainya berapa? 0. Berarti X1 dan Y1, kita pakai X1 dan Y1 ini untuk nilai 3. Sama dengan X-nya berapa tadi? 3 dan Y-nya 0. Kenapa 0? Karena titiknya 0. Ini kan garisnya ini X1 Y1. Dari 0 ke 3. 0-nya kan Y, X-nya kan 3, jadi 3,0. Nah, terus untuk Y bukan Y, sorry. Untuk X, X2 dan Y2 kita ambil titik yang ini. Titik yang ini karena dari titik ini terbentuk dari titik tengah menuju ke atas. Karena 6-nya berada di garis sumbu Y, maka nilai 6-nya itu atau nilai 6-nya yang punya itu Y2. Karena nilai X di sini tidak ada atau mulai dari tengah, berarti X-nya adalah X2-nya adalah 0. Jadi sama seperti ini. Kalau tentukan titik koordinat dari gambar di atas. Di sini 4, di sini 3. Karena di sini mulai dari 3 ke 4, maka kita pakai titik 3,4. Tapi karena di sini garisnya dia mulai dari 0 ke 3, dari sini 0 ke 3, maka
untuk X1 nya itu 0, untuk Y1 nya 0, ini kan Y, ini Y, sini X. Jadi apapun yang mulai dari titik tengah itu bernilai 0. Jadi karena sudah diketahui nilai X1 Y1 nya 3,0 dan Y2 X2 nya 0,6, maka tinggal disubstitusi ke rumusnya, yang mana Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Terus X2 nya berapa tadi? X2 nya 6, Y1 nya 0. Terus X2 nya berapa? 0. X1 nya berapa? 3. Berarti 6 dikurang 0, 0 dikurang 3. 6 dikurang 0, 6. 0 dikurang 3 minus 3. 6 dibagi minus 3 minus 2. Jadi gradien pada garis berikut adalah minus 2. Jadi untuk gambar 2, 3, dan 4 itu kalian cari sendiri. Jadi kalau ada yang bingung bisa langsung ditanyakan. Kita lanjut ke soal nomor 3 atau pembahasan nomor 3. Nah, kalau dapat soal seperti ini langsung digaris bawahi, dia sejajar. Kalau dia sejajar, kenapa? Kalau dia sejajar berarti M1 sama dengan M2 atau MA sama dengan MB. Jadi nilai yang ini harus sama dengan nilai yang ini. Nah, terus yang mana M1, yang mana M2, mana M1, MA, mana MB kalau soalnya seperti ini? Ini semua masuk kategori M1. Nah, ini masuk kategori M2. Nah, jadi kita ubah dulu ke bentuk persamaan garis. Karena yang ini sudah masuk persamaan garis, Y sama dengan 2X tambah 5, maka otomatis gradiennya adalah 2. Karena yang khusus M2 belum bentuk persamaannya belum sama, maka kita ubah ke bentuk persamaan yang seperti yang soal pertama, yang mana Y sama dengan MX tambah C. X tambah 2Y tambah 3 sama dengan 0. Nah, ini pindah menjadi tinggal 2X kurang X kurang 3. Ini positif, ini kan positif pindah ruas jadi negatif semua. Karena 2 nya juga harus ikut pindah menjadi 2 minus X kurang 3 per 2. Nah, kalau sudah seperti ini bagaimana cara pengerjaannya? Nah, di sini kan masing-masing ada 1. Di sini ada 1 toh, cuman tidak dituliskan, bukan di depan situ, di belakang sini. Di depannya X cuman tidak dituliskan karena dia 1. Jadi Y sama dengan minus 1/2X dikurang 3 per 2. Jadi gradiennya ini berapa? Nah, gradiennya ini apakah sama M1 nya sama M2 nya untuk opsi A? 2 dan minus 1, tidak toh? Nah, berarti ini tidak sejajar. Jadi cari sampai opsinya dia sama ketika M1 nya dan nilai M2 nya sama. Nah, kita lanjut ke opsi bagian B. Opsi bagian B otomatis sudah 3 gradiennya, tidak usah dicari. Ini kalau diubah menjadi minus 3Y kurang X kurang 3. Terus Y sama dengan minus, saya hapus deh supaya tidak bingung. Mana penghapusnya tadi itu? Nih. Nah, untuk opsi B kan sudah jelas M-nya sama dengan 3. Tinggal yang bagian M2 nya kita ubah. X kurang 3Y tambah 3 sama dengan 0, minus 3Y sama dengan minus X kurang 3. Ini kan pindah.
dua-duanya positif pindah jadi negatif, tinggal y nya minus x kurang 3 per minus 3, minus bagi minus positif, jadi tinggal sepertiga terus ditambah 1, 3 bagi 3 kan 1, jadi y sama dengan sepertiga x tambah 1. Mana m nya? Ya ini m nya. Apakah sama M1 sama M2 nya? Tidak, berarti opsi bagian 2 salah. Terus kita coba ke opsi bagian C. Kita hapus lagi. Opsi bagian 3 kan sudah diketahui M nya sama dengan minus 2. Terus yang kedua masih dalam bentuk persamaan, kita ubah lagi 2x. Jadi jangan bosan untuk mengubah, no? Karena di sini intinya y nya tunggal, ininya pindah menjadi 2x tambah 0 minus sudah tidak ada pindah tuh berarti m nya adalah minus 2. Nah, sudah dapat m1 nya minus 2, M2 nya minus 2, berarti jawabannya adalah C, karena nilai pada M1 dan M2 sudah sama, yang menandakan bahwa mereka sejajar. Nah, untuk pembahasan gradien kali ini cukup sekian. Ketika ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan melalui WhatsApp. Dan untuk materi untuk sore ini kita akan bahas tentang dua materi, yang mana gradien dan persamaan linear dua variabel. Tapi untuk materi yang keduanya dikirim setelah insya Allah sudah sholat isya. Jadi kita pelajari dulu untuk gradiennya. Dan ketika ada yang mau ditanyakan, lagi-lagi jangan malu untuk bertanya. Bisa langsung melalui Japri. Jadi jangan lupa catat materinya terus foto. Jadi jangan lagi ada bertanya, Ustadz dicatat materinya. Nah, ya dicatat terus difoto lalu dikirim melalui WA. Jadi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.